Saya ingin bertanya dan minta saran bagaimana cara sembuh dari kebiasaan buruk melihat gambar atau video yang tidak pantas. Lihat kan, seperti yang saya sudah duga, bahwa ketika berbicara tentang hijrah pasti salah satunya masalahnya ini. Ya. Karena setiap saya bertobat dan ada tekad untuk tidak mengulanginya, saya malah kembali melakukannya karena dorongan hawa nafsu yang kuat ketika berbuat maksiat tersebut. Saya tidak peduli gitu, tapi setelah saya sadar dan berhenti dari melakukan tersebut, saya baru menyesalinya, kayak ketakutan dan tidak ingin mengulanginya kembali. Saya juga setiap habis melakukan maksiat biasanya langsung nonton kajian di YouTube. Kemarin saya diselipi kajian hari Sabtu, Ustadz ditanya, Ustadz apa hukumnya nonton infotainment sambil zikir pagi? A'udzubillah. Kita lanjutkan pertanyaannya. Yang berkaitan tentang dosa maksiat tersebut dan cara menghilangkannya. Tapi kayak berjarak beberapa hari saja bertahan, malah mengulanginya kembali karena hawa nafsu yang kuat kembali. Saya merasa ketika berbuat maksiat saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya supaya saya tahu cara terbebas dari ini. Saya juga suka berpikir negatif kepada orang yang saya lihat. Doakan saya cepat sembuh dan dari kecanduan yang melihat yang tidak baik ini. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa di masjid ini, di majlis ilmu ini, semoga yang mempunyai kebiasaan buruk, terutama syahwat yang diharamkan, diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibencikan maksiat tersebut di dalam dirinya. Makanya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kan beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Beliau juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung darimu denganmu dari keburukan akhlak, perbuatan dan hawa nafsu. Maka saya berpesan kepada kawan kita ini, dan semestinya tidak boleh kita menertawakannya. Beliau ingin bertaubat dan sebenar-benar bertaubat. Maka saya berpesan, salah satu pesannya adalah cara yang paling jitu, yaitu tutup jalan maksiatnya. Tutup jalan maksiatnya. Anda tidak tahan mempunyai gadget, handphone, gadget apapun, ya, maka yang ada internetnya, tutup jalan maksiatnya. Biarkan HP jadul. Toh kalau seandainya HP internet kadang-kadang cuma miss call doang juga, ya, biarkan HP jadul. Lebih baik saya tidak taruhan dengan iman saya. Saya sering mengatakan ini, jangan taruhan, jangan berbuat judi dengan iman. Karena hati itu lemah. Terutama nanti dalam bulan Ramadan, bulan ampunan, masa orang ada yang tidak diampuni gara-gara televisi misalkan, melihat yang diharamkan. Masukin kardus, wahai para ikhwah, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan taruhan, oh saya ingin nonton televisi yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, Ustaz. Tetapi buktinya apa? Tidak bisa kita. Pasti menonton yang lain, dan dia tambah nyaman. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, keburukan maksiat adalah membuat seseorang kecanduan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan, tutup itu sarana yang paling jitu. Tutup semua sarana yang menghantarkan kepada sana. Disebut dalam para ulama kaidah fikih yaitu sadduz dzari'ah, menutup sarana yang bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Tutup. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Berdoa dengan hati yang khusyuk dan yakin bahwa Allah akan menghentikan perbuatan ini. Kadang ada sebagian orang seperti ini para ikhwah, bosan dia. Setiap kali habis melihat seperti itu, naudzubillah, mungkin onani, masturbasi, bosan dia. Kenapa? Maka jangan putus asa. Bertobat kepada Allah,
berdoa kepada Allah agar minta diberhentikan dari dosa ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.